Kita menghadirkan Formula E ini untuk menjadi ajang keseruan bersama. Karena itu biarlah kompetisinya hanya terjadi di antara para pembalap di dalam sirkuit. Dan kita yang di luar sirkuit, kita bersorak bersama untuk mereka. Kita menonton, kita bersorak. Dan kita jadikan sejarah Formula E pertama di Indonesia ini menjadi kenangan yang indah, kenangan yang berkesan bagi semuanya. Firly Bahuri Ketua KPK mengatakan, penyelidikan Formula E tetap berjalan. KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Sebab, KPK melakukan penegakan hukum. Sebagai informasi, terakhir KPK memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada September lalu, Kamis, 8 Desember 2022. Selain itu, ia menegaskan KPK tidak bakal menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti tindak pidana. Jadi, KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk jadi tersangka. Tidak ada, itu harus dipastikan, ucapnya. Seseorang. Ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali, bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka. Ya. Karena masih dalam proses penyelidikan. Kan seperti itu. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan beberapa pihak dalam proses penyelidikan kasus Formula E, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijojo. Kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua, bahwa ada orang-orang yang dulu menyepakati, kemudian dia membalikkan pikirannya, kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya, bahkan mengkhianati yang dia katakan, itu adalah pertanggungjawaban dia pada dirinya, pada Tuhannya, dan jelaskan pada anak cucunya. Itu maksudnya siapa itu? DPRD yang tanda tangan? Siapapun itu. Oke. Karena ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang, kalau tidak nggak akan jadi tuh. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta, ketemu dengan semua orang-orang yang terlibat dalam urusan balap mobil. Semua mengatakan ini adalah salah satu exposure terbesar terbaik bagi Jakarta. Jadi dalam aturan kita membenarkan itu. Jadi membenarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak proses anggarannya? Ini semuanya kita bicara bahwa ada DPR anggota per anggota ya, personal mengatakan ini nggak setuju. Tetapi yang menyatakan setuju itu yang legalitasnya ada di 3. Pertama komisi oke, komisi itu oke. Kemudian badan anggarannya DPRD oke ya, paripurna oke. Jadi dia teranggarkan dari APBD, legalnya tadi legalistik itu. Jadi dia perencanaannya di mana? Ada di dalam kaitan dengan apakah dia sudah rensranya sudah, renjanya SKPD itu. Rensra itu penjabaran daripada RPJMD. Tersiratnya di dalam RPJMD, tersuratnya di dalam Rensra. Itu penjabaran daripada RPJMD. Jadi semuanya baik dalam proses perencanaan mau penganggaran clear semua tadi itu. Jadi kalau di luar ada bicara ada DPR nggak setuju tadi dikatakan. Ini kan persoalannya kan Pak Gubernur DKI itu kan tidak dalam artian kan dukungan legislatifnya nggak tinggi. Tapi nggak tinggi, bukti yang terjadi itu adalah itu disetujui oleh komisi, disetujui oleh badan anggaran DPRD, disetujui oleh paripurna. Itu di mana? Kemana dia? Jadi nggak ada istilah penghijauan menurut Bapak? Nggak ada istilah penghijauan.